kok kayak gini sih gitu, kok ada perubahan sih, kok kayaknya nggak nikmat banget sih ibadah tuh kayaknya gitu. Iya deh kayaknya dulu aku belum belajar lebih dalam kalau ternyata after married nih harus ngapain, terus aku tuh ngambil langkah ini tuh kayak gimana gitu kan. Dan alhamdulillah setelah berapa tahun berarti ya menikah, 3 tahun. Nah setelah 3 tahun menikah, oh ada loh ceritanya kalau ternyata emang Allah tuh nempatin tempat dan waktu itu gak harus sesuai setiap orang tuh. Fil harokah barokah, setiap pergerakan kita itu berkah. Jadi jangan anggap ibadah itu cuma sholat, jangan anggap ibadah itu cuma sekedar puasa, menahan hawa nafsu, gak makan, gak minum, enggak. Tapi ternyata ibadah dari apalagi menjadi ibu rumah tangga, Masya Allah, yang takbik tiap hari, apalagi yang full mom juga di rumah, betul, kan gitu ya, itu tuh luar biasa. Assalamualaikum Arafians, kembali lagi di Rumfi, ruang menakjubkan Arafi, di mana hal-hal menakjubkan akan datang dari ruang podcast ini. Oke Arafians, sebelum podcast ini dimulai, Bu Feni mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Arafians di rumah, untuk Uma Aba, untuk fans-fans Arafi yang belum masuk Arafi gitu ya, yang sudah subscribe channel YouTube-nya SMP Arafi, sehingga sekarang kita sudah ada di 1000 subscriber ya. Jangan lupa juga follow Instagram SMP Arafi di @smp_arafi_derajat dan websitenya SMP Arafi, www.smp_arafi_derajat.sch.id ya. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe setiap video atau konten yang ada di SMP Arafi kalau kamu suka ya. Oke, Arafians nggak bosan-bosan juga, Bu Feni mengingatkan untuk join SMP Arafi karena PPDB-nya masih dibuka. Untuk teman-teman yang masih kepo, boleh banget kepoin di sosial media kita yang tadi ya. Oke. Baik, Arafian di rumah semua, gimana kabarnya nih? Podcast sejauh ini yang mana yang menjadi favorit kalian? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini, konten apa yang mau kalian dengar gitu ya, apa yang pengen dibahas di Rumfi ini, atau mungkin kalian ada requestan narasumbernya gitu ya. Insya Allah nanti bisa didatangkan ya. Yang penting kalau artis-artis kayaknya belum. Ya mudah-mudahan ya bisa nih Arafians. Oke deh. Nah karena tadi ternyata setelah survei-survei yang nonton podcastnya SMP Arafi Rumfi ini banyak juga nih dari Uma Aba. Nah Uma Aba di sini pasti kegiatannya sibuk banget ya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menyempatkan nonton podcastnya SMP Arafi di sela-sela kesibukannya saat sahur mungkin atau saat berbuka. Jadi menemani waktu luangnya gitu ya. Nah pasti kesibukan itu bikin keseharian jadi capek banget gitu ya, apalagi di bulan Ramadan ini, bangun lebih pagi, harus menyiapkan ini itu untuk uma-uma di luar sana mungkin ya. Nah karena di podcast ini kita akan membahas tentang boleh nggak sih aku merasakan Ramadan juga. Nah ini untuk Uma Aba yang sibuk mungkin ya di luar sana bekerja dan lain sebagainya. Nah untuk membahas podcast ini, untuk membahas tema tersebut, dalam podcast ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Sudah ada Bu Catherine. Assalamualaikum Bu Catherine. Waalaikumsalam. Bu Fini, Masya Allah, sehat-sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Oke. Gimana nih Bu Fini? Tahu-tahu langsung diminta buat ngobrol di sini. Tembakan. Aduh. Oke. Bu Cat boleh dong sapa-sapa Arafians yang ada di rumah karena pasti akan banyak banget fansnya Bu Cat, apalagi Tuju Aisyah nih, mana suaranya Tuju Aisyah? Halo Tuju Aisyah khususnya. Iya, khususnya. Anak semuanya Uma Aba. Assalamualaikum. Gimana sahurnya, puasanya? Yang pastinya lancar ya. Ya, insyaallah. Harus kuat dan juga jaga iman, jaga segalanya pokoknya. Karena puasanya luar biasa ya Bu Fin. Gak tahu kita bakal dapat apa enggak tahun depan ya. Iya betul. Jangan gitu sampai jadi puasa terakhir kita ya. Gitu. Makanya kita harus tunggu. sehat ya, jaga imun, jaga iman. Betul. Ya, amin. Kita siap nih. Saya yang deg-degan. Oke, agak nervous ya nampaknya. Oke, Bu Catherine, sebelumnya terima kasih sudah datang ya di ruang podcast ini yang ya begini adanya ya Bu. Insyaallah nanti makin megah lagi. Oh iya, harus senang ya, harus ceria ya. Kalau masuk ke ruang podcast ini harus ceria. Bahagia. Oke, teman-teman Arafian semua, Bu Catherine ini sebagai salah satu guru penyandang nama terpanjang
Oh ya? di SMP Arafi di kalangan guru ya. Namanya adalah Ibu Catherine Suci Ramdini Pertiwi SFILI MPD. Aduh. Bu, itu ibu nggak capek waktu ujian nasional zaman kita dulu kan masih ngebulet-bulet ini Bu. Real. Ya itu sejarahnya dari mana sih Kan Bu, kok bisa disingkat sepanjang? itu kan sampai ini kenapa sih panjang banget? Oh iya. Gurunya marah-marah sampai. Oh gitu. Aduh. Gimana tuh ceritanya Bu bisa sepanjang itu? Nah itu dia. Kita buka aja di sini. Aduh. Buka biarin ya. dong, karena kan membuka sesuatu yang tidak pernah di-spill betul. di kelas. Mama, papa maaf ya yang lihat ini. Aduh, Masya Allah. Benar Bu Vini. Anak tuh sampai bilang kayak gini, ibu ini benar namanya benar, nggak salah, benar kok. Jadi Masya Allah luar biasa. Papa itu dulu ini Bu Vin, apa namanya profesinya itu suka syuting, kameramen beliau. Terus tuh kayaknya ketemu sedikit banyak tuh ya orang-orang yang mungkin kenal lah ya, orang-orang ya kalau bilang artis sih mungkin ya bisa jadi gitu ya. Terus kok nama ini tuh bagus gitu, karena semua nama anak-anaknya tuh semuanya begitu, berdasarkan dari orang-orang yang terkenal dan bagus begitu nah, kan. Berarti Nama Catherine gitu kan. Nah disitulah akhirnya udahlah pakai nama ini aja. Aku gitu sih Pak gitu. Akhirnya mama tuh nggak setuju, tapi akhirnya kata mama, atuh kan lahirnya di bulan Ramadan. Oh gitu Pak, satu ya. Jadinya ditambahin apa? Suci atulah, suci Ramadan gitu. Oh suci Ramadan boleh. Nah, Catherine suci Ramadan. Terus Ramadannya nggak jadi Ramdini karena perempuan. Nah gitu. Pertiwinya dari mana? Nah di situ biasa. Papa itu emang apa ya, sejarawan sejati. Dia tuh kayak suka banget yang namanya cerita-cerita zaman dulu, legenda-legenda apapun itu tuh kayaknya kalau cerita sejarah tuh dalam gitu excited kan. banget gitu ya. Banget. Dan jiwa nasionalisnya nomor hiji satu. Jadi maksudnya maksudnya tambahin Pertiwi, bumi kita Pertiwi. Itu dia sejarahnya. Itu dia sejarahnya ya. Iya. Jadi panjang banget. Nah, panjang banget. Tapi makanya akhirnya habis nikah tuh kayaknya nanti ngasih nama jangan panjang-panjang deh, kasihan. Anaknya Maksimal mama ya. Untung sekarang gak ada ujian nasional ya Bu. Nah, Ya, kayaknya gitu. Yang bulat-bulatin satu-satu yang kan bulat-bulatin panjang. ya Allah Ibu, kasihan banget dulu. Kayak ngerasain waktu tuh habis buat ngebulatin nama ya Bu. Nah gitu. Dan saya alhamdulillah muslim sejak lahir ya. Alhamdulillah. Karena banyak spekulasi bahwa Ibu tuh mualaf ya. Iya, karena dari namanya aja katanya gitu, ya Allah. Ya, makanya dulu di sekolah sempat disingkat ya Bu ya? Disingkat dulu waktu di pondok sengaja C Suci gitu. C-nya apa ada aja. Tahu-taunya waktu kelulusan dipanggil yudisium itu kan. Oh ada Catherine ya katanya. Oh siapa Catherine? Ah siapa? Taunya Uci gitu. Jadi panggilnya dulu Uci. Oke. C Suci gitu. C Suci. Dan balik lagi ke Bu Catherine gitu, di SMP Arafi kan manggilnya bukan Bu Suci ya, tapi Bu Catherine. Gimana karena tuh? sudah rada pede. Jadi saya buka. Sudah rada pede. Udahlah sekarang buka nama saya Catherine gitu. Okay. Ya kan? Selamat datang semuanya, saya Bu Catherine, saya Islam dari lahir gitu. Selamat datang. Yang mau kenal? Yang mau kenal, silakan kenalan. Nah, kan bikin CV ta'aruf juga harus lengkap. Iya gitu. Jadi C-nya nggak usah di. Nggak usah di ini ya, nggak usah di sini. Biar nanti calon suami itu tahu C-nya apa. Gitu. Betul, sedetail itu ya Bu. Itulah ta'aruf. Jadi ta'aruf itu. Enggak. Apa itu ya? Ya, kita nggak bahas itu ya teman-teman Arafian semua. Iya, kalau mau bahas tentang ta'aruf boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas tentang ta'aruf sedalam apa sih dan bagaimana sih cara ta'aruf ya Bu, tolong tipsnya. Oke, alhamdulillah Arafian di tahun 2024 ini Bu Catherine juga sudah menyandang gelar selain dari SFILI dan MPD, sudah menyandang gelar istri dan ibu. Insyaallah, ya, alhamdulillah menjadi istri yang setelah baik. menunggu selama 28 tahun loh. Oh iya, nggak apa-apa, tapi penantiannya itu terbayarkan dengan sangat baik ya Bu ya. Oh suaminya, Masya Allah. Ini anak-anaknya Bu Catherine di kelas pasti sudah tahu, fans banget nih. Selain sama Bu Catherine, sama suaminya mereka juga. suka nanyain jodoh ini. Iya, aduh anak SMP ya. Untung nanyanya ke orang yang tepat. Coba nanya ke saya, kan saya juga gak bisa jawab ya, karena belum bertemu. Jadi tolong jodoh. Enggak, canda. Cepat datang. Tapi saya tidak sabar. Oke, baik ya. Nah, Bu Catherine ini udah menyandang gelar ibu, terus seorang istri juga. Apalagi sekarang kan menjadi wanita karir ya Bu ya, bekerja sebagai guru dan wali kelas di SMP Arafi Derajat. Nah,
pernah nggak sih Bu, kan kepikirannya mengingat dengan kesibukan kita, kayak sekarang nih Ramadan harus nyiapin sahur dan berbuka untuk suami, belum lagi anak kan yang masih kecil ya Bu ya, Dek Aya masih 2 tahun ya Bu ya? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Nah, Ibu ngerasa kok aku gak ngerasain ya nikmatnya ibadah Ramadan karena kesibukan-kesibukan tadi. Pernah gak sih Ibu ada di titik itu? Benar banget ini teman-teman. Jadi kemarin aja ya Bu Vin, ini sedikit cerita nih. Biasanya tuh yang namanya taraweh itu kan biasanya kita laksanain di inilah ya, di masjid ya. Walaupun memang perempuan memang utamanya di rumah ya. Kalau masih single kan kita ya ke masjid kan sambil gitu ya, sambil kita itu berusaha gitu, ikhtiar. Apapun ikhtiarnya gitu kan ya. Bener ya, betul relate. Nah, tapi lama-kelamaan kok kerasa banget kayak kemarin aja tadi malam itu pas kita mau mulai sholat dia itu mulai Umi ngantuk. Umi dan dikasih bantal di atas sajadah tuh nggak maunya ya udah ke rumah ke kamar gitu kan, tidur gitu. Dan itu tuh pasti nunggu sampai tidur dulu. Dipikir-pikir tuh ya Allah, beberapa hari ini kok kayaknya tarawihnya kayak gini sih gitu kan ya. Apalagi kalau tahun lalu Bu Vin masih menyusui kan ya masih setahun ya. Itu tuh Masya Allah kok gitu. Dan ada di titik dimana kita tuh ngerasa kok kayak gini sih gitu, kok ada perubahan sih, kok kayaknya gak nikmat banget sih ibadah tuh kayaknya gitu loh Bu Vin. Dan akhirnya benar-benar ngerasa kalau nggak maksimal, orang lain kok kayaknya bisa kejar-kejaran, khatam tuh kayaknya yang kita targetkan tuh kayaknya jauh tidak sesuai misalnya begitu dan lain sebagainya. Padahal dulu waktu di pondok tuh kayaknya hal-hal yang kayak gitu tuh gampang banget gitu, gampang banget dan dicari-cari dan berlomba-lomba itu fastabiqul khairat tuh luar biasa gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya ada perubahan drastis yang mana kok aku akhirnya jadi kayak gini, kok gini kok gitu kan. Mungkin new mom juga ya gitu, anak pertama terus tiba-tiba gini, belum pulang dari sekolah tuh ngerasa kayak siap-siap masaknya, belum ininya, maghrib juga belum selesai, masih lanjut lagi dan lain sebagainya. Itu kayaknya luar biasa. Tapi disitulah Bu Vin titik-titik yang kerasa aku bisa gak sih Ramadan kayak orang lain gitu, kayak dulu lagi gitu, kayaknya rasanya nikmat banget. Nah itu kayak punya pertanyaan kenapa harus aku gitu ya, gitu, kenapa ini. Nah kesibukan ini apalagi ya itu ya Masya Allah, mama-mama yang bekerja, ya ibu-ibu yang punya perjuangan yang luar biasa itu kan pasti tidak ada bukan sebuah pilihan. Hal tersebut adalah ikhtiar yang akhirnya diistighorokan, akhirnya aku ambil profesi ini begitu kan. Dan insya Allah memang itu adalah sebuah batu loncatan kenapa mengambil itu kan ya, mengambil profesi tersebut. Cuma ada titik-titik di mana kok aku akhirnya kayak gini sih, kok capek sendiri sih gitu. Itu tuh segala dikerjain kayak gitu. Nah, dan akhirnya jatuh dirasa bahwa iya deh kayaknya dulu aku belum belajar lebih dalam kalau ternyata after married nih harus ngapain, terus aku tuh ngambil langkah ini tuh kayak gimana gitu kan. Dan alhamdulillah setelah berapa tahun berarti ya menikah, 3 tahun. Nah setelah 3 tahun menikah, ada loh ceritanya kalau ternyata emang Allah tuh nempatin tempat dan waktu itu gak harus sesuai setiap orang tuh gitu. Jadi misalnya Bu Vini sekarang sedang menunggu jodoh ya, gitu, sedang menunggu jodohnya ya, datang, tolong cepat, tolong cepat, saya sudah dikeluar-keluarin, bosan. Nah, tapi di titik itu sudah dilalui oleh saya dulu, gitu kan, dan ternyata setelah di titik ini, iya juga ternyata setiap orang tuh punya masanya gitu, dan disitulah akhirnya, iya ya, aku tuh kayaknya emang perlu gitu ya, ternyata mendalami dan mengambil hikmah ini kalau ternyata selama ini tuh belum dapat banget kalau Ramadan itu nggak cuma buat mereka yang free time, orang-orang yang masih single, orang-orang yang memang tidak bekerja atau misalnya punya banyak waktu luang, tidak, tapi kita juga perlu banyak gitu. Kalau kita dalam itu maknanya luar biasa gitu. Kemarin saya sempat ngobrol gitu, Abi pengen hatam berapa bulan ini? Target gitu kan. Umi berapa Umi gitu? Pengennya masih 5, amin sana gitu. Kok aminnya kayak nggak yakin gitu ya? Ya amin dong gitu. Tapi tahu nggak katanya gitu? Kalau ternyata setiap pergerakan kita itu fil harokati barokah tuh bener gitu. Fil harokah barokah, dulu ingat banget Kiai suka ngomong gitu.
fil harokah barokah. Setiap pergerakan kita itu berkah. Jadi jangan anggap ibadah itu cuma sholat. Jangan anggap ibadah itu cuma sekedar puasa, menahan hawa nafsu, nggak makan, nggak minum, nggak. Tapi ternyata ibadah dari apalagi menjadi ibu rumah tangga, masya Allah, yang takbir tiap hari, apalagi yang full mom juga di rumah kan gitu ya, itu tuh luar biasa. Begitupun anak-anak Bu Vini, itu tuh DA ya, kayaknya benar-benar guru terbaik bagi kita berdua orang tuanya gitu ya. Melihat DA berangkat ke sekolah buat bekerja gitu kan, itu tuh ya udah memang ini profesi yang aku ambil gitu. Ternyata pas pulang dia meminta perhatiannya gitu. Dia meminta perhatiannya, dia minta Umi buka tasnya, jaketnya, ayo jalan-jalan. Padahal Umi mau masak, Umi belum nyiapin segala sesuatunya ya kan gitu. Betul. Oke, nggak diturutin ya jangan, karena dia butuh perhatian dan itu haknya ya kan. Iya betul. Nyalain motor dong. Nah, karena DA enggak kayak motor. Kaget. Uminya yang tadi udah dimatiin. Oke. Walaupun udah bisa loh Bu Vin. Walaupun cuma pegang stangnya doang. Jangan-jangan DA umur 7 udah bisa Gojek. Nah, lumayan. Gitu, ya. Abinya kan suka biasa, ayo deh cara pegang nih gitu kan ya. gitu. Dan akhirnya gitu bener, jalan-jalan dulu waktu 5 menit 10 menit, oh iya belum beli tahu gitu, beli tahu dulu bentar, balik lagi dan gitu. Dan tahu sendiri kan kalau misalnya masak di rumah ada anak gimana? Iya, sangat hektik. Sang gitu ya, kan. meskipun saya nggak punya anak ya Rafia, cuma melihat kakak-kakak kan seperti itu gitu, ya. Betul. Dan itu masya Allah luar biasa. Dan di titik itulah akhirnya kenapa sih gitu ya, gitu. Sabar ya, itu sampai itu cuma bisa sabar gitu kan, karena memang ternyata masya Allah ada surganya sendiri, ada pahalanya sendiri, khusus untuk memang kita yang belum bersabar ya, gitu Ramadan tuh. Dan Ramadan nggak cuma buat, ya betul ada porsinya di situ. Jadi ada sih pasti Bu Vin. Dan di sini juga masih belajar. Kita kayaknya harus tanyanya sama yang udah 5 tahun, 10 tahun, apalagi yang anaknya udah banyak ya, lebih dari dua, itu apalagi ya kerasa deh kayaknya. Hebat banget ya yang time managementnya luar biasa. Tapi kadang-kadang ada loh Bu, orang di luar sana kayak itu mah kamu meren, time managementnya kurang, itu mah ya aku ini punya anak jadi berumah tangga bekerja ya bisa-bisa aja tuh misalnya hatamin Quran. Karena nggak jarang juga gitu ada malah ibu yang menyalahkan dirinya sendiri, iya aku yang begini, iya aku yang begini. Gimana nih Bu tips untuk mungkin ada salah satu Rafians yang seperti itu gitu. Gitu.